the Inspirative TV channel. Meet different people with different experiences, language, culture, arts, and education. Mr. Harley sekarang ada di mana? Saya sekarang ada di posisi di Jember Town Square, alun-alun Jember. Nah, sekarang posisinya lagi gerimis dan banyak aktivitas orang-orang di sini, dan saya mau ngambil konten seputar Jember, seputar alun-alun Jember. Yang pertama nanti di depan kantor Pemkab. Yang kedua tentang masjid yang fenomenal, yang konon dibangun mulai zaman Belanda. Yang ketiga saya menuju ke Pintu Taubat. Tahu Pintu Taubat? Oh, Bali. Apa itu? Itu penjara. Pintu penjara ya, yang ada di sudut alun-alun. Karena di Indonesia setiap alun-alun di sudutnya ada penjara atau jail. Oke. Saya akan meliput semuanya pada siang hari ini yang cuaca lagi mendung dan sedikit rintik-rintik hujan, dan tidak membuat saya jadi pesimis untuk memberi sesuatu pada viewer saya. Oke. Jember adalah sebuah wilayah kabupaten yang merupakan bagian dari wilayah Provinsi Jawa Timur. Dan saya sekarang ada di Central of Jember Town Square. Kabupaten Jember berada di lereng pegunungan yang dan Gunung Argopuro membentang ke arah selatan sampai dengan Samudra Indonesia. Dalam konteks regional, Kabupaten Jember mempunyai kedudukan dan peran yang strategis sebagai salah satu pusat kegiatan wilayah atau PKW Provinsi Jawa Timur yang meliputi wilayah hinterland Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, dan Kabupaten Situbondo. Secara administratif wilayah Kabupaten Jember berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Probolinggo. Di sebelah utara ada Kabupaten Lumajang, di sebelah barat ada Kabupaten Banyuwangi, di sebelah timur dan sebelah selatan dibatasi oleh Samudra Indonesia. Keberadaan Kabupaten Jember secara geografis memiliki posisi yang sangat strategis dengan berbagai potensi sumber daya alam, potensi-potensi sehingga banyak menyimpan peristiwa-peristiwa sejarah yang menarik untuk dikaji dan digali. Tentang nama Jember sendiri dan kapan wilayah ini diakui keberadaannya hingga saat ini memang masih belum diperoleh kepastian fakta sejarahnya. Hari jadi bagi suatu daerah sangatlah penting dan mendasar. Karena menandai suatu awal pemerintahan sehingga dapat dijadikan ukuran waktu bagi daerah kapan mulai pemerintahan. Sementara ini untuk menentukan hari jadi Jember berpedoman pada sejarah pemerintah kolonial Belanda. Yaitu berdasarkan pada Standblad nomor 322 tanggal 9 Agustus 1928 yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 1929 sebagai dasar hukumnya. Dalam Standblad 322 tersebut dijelaskan bahwa pemerintah Hindia Belanda telah mengeluarkan ketentuan tentang penataan kembali pemerintah disertai di wilayah Provinsi Jawa Timur, antara lain dengan Regiskep Jember sebagai masyarakat kesatuan hukum yang berdiri sendiri secara resmi. Ketentuan tersebut diterbitkan oleh Sekretariat Umum Pemerintah Hindia Belanda, The Aglimine Secretary J.R. N. Brink pada tanggal 21 Agustus 1928. Nah, itu sekelumit dasar terbentuknya Pemkab atau Kota Jember.
Nah, sekarang saya masih akan berlanjut ke sudut town square yang lain, yaitu yang kedua saya mau berada di depan Masjid Baitul Amin. Oke, menuju ke sana. Oke, Mr. Ali. Oke, kameramen, kita lanjut. Di sana ada sudut alun-alun Jember, yaitu Grapari. Selanjutnya ada SD Al Baitul Amin, dan kita menuju ke masjid tua yang memang dibangun mulai zaman Belanda. Oke, kita terus lanjut menuju ke masjid tua, bangunan masjid yang kubah-kubahnya menarik untuk dikaji dan dilihat, yaitu Masjid Al Baitul Amin. Oke viewer, di belakang saya itu Masjid Al Baitul Amin, yang masjid kebanggaan masyarakat Kota Jember. Masjid Baitul Amin yang terletak di jantung kota merupakan kebanggaan masyarakat Jember. Tidak ada kepastian mengenai sejarah pendirian masjid ini, namun yang jelas masjid tersebut pernah direnovasi tahun 1939 dan kemudian diperbarui lagi hingga terlihat seperti saat ini pada tahun 1973. Oke. Oke, sejak awal masjid ini dibangun berdekatan dengan alun-alun atau Jember Town Square. Kantor dan pendopo bupati ada di sudut sana. Ya, di sudut sana itu pendopo bupati. Ya, kantor pendopo bupati pun terletak di dekat alun-alun ini, berhadapan dengan alun-alun, dan di sudut sampingnya Masjid Al Baitul Amin. Memang merupakan kebijakan pemerintah kolonial Belanda, di setiap sentral kota kabupaten diletakkan alun-alun sebagai simbol kekuasaan pemerintah. Dan Masjid Al Baitul Amin juga memiliki 7 buah kopel berbentuk bundar yang menggambarkan luasnya kebutuhan umat manusia tanpa menutupi hampir seluruhan badan bangunan. Dan bangunan masjid tergolong unik sekali karena memang memiliki arsitektur yang beda dari masjid-masjid yang lain. Pemilihan bentuk bundar sebagai dasar filosofis bangunan timbul dari kesadaran bahwa bentuk ini mempengaruhi semua agama dan tradisi. Mulai dari kubah, as-sakrah di Masjid Al-Aqsa yang dikenal para peziarah di Saudi Arabia, dan di sana ada the Dome of the Rock, ibadah tawaf yang mengelilingi Ka'bah. Bentuk-bentuk masjid tergolong legendaris seperti Masjid Ibnu Tulun, Masjid Al-Azhar, Masjid Zain ad-Din Yusuf, Masjid Samara, dan Masjid di Cordoba. Masjid yang dikenal dengan sebutan Masjid Jamur dan Masjid 7 Kubah ini jika dilihat secara sekilas dari depan mirip bangunan gedung MPR DPR. Kubah ini terdiri dari 5 kubah utama dan 2 kubah kecil sebagai tempat wudhu. Dari 5 kubah utama ini terdapat satu yang paling luas dan terdiri dari 2 lantai, the second floor. 7 kubah yang ada di masjid menyimbolkan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Maksudnya seperti itu. Di bagian dalam kubah utama terdapat 17 tiang penyangga yang
mengingatkan pada tanggal kemerdekaan yaitu 17 Agustus 1945. Angka ini juga menyimbolkan tanggal nuzulul Quran yakni 17 Ramadan. Memasuki ruang ibadah utama akan terlihat lantai menggunakan marmer yang keren, Carrara dari Italia. Pemilihan marmer Italia ini bukan karena kualitas marmer buatan lokal tidak memadai, namun disebabkan tidak ada yang berukuran 120 kali 60. Produk Indonesia tidak ada. Atau sama dengan ukuran sajadah. Besar banget ininya tile atau marmernya. Bagian menarik lainnya adalah mihrab dan mimbar yang terdiri dari 3 lengkungan sebagai simbol 3 unsur dalam agama, yakni iman, Islam, dan ihsan. Pada lengkungan mihrab tertulis kaligrafi QS KH 14. Selain sebagai sarana ibadah, saat ini masjid juga menjadi pusat kegiatan sosial kemasyarakatan yang salah satunya Landmark Jember. Jadi Landmark Jember itu merupakan simbol yang kalau kita berada di Jember, orang Jember bisa bangga dengan adanya masjid yang berkubah tujuh dan menarik dengan arsitekturnya. Oke, kita lanjut. Bisa kita lihat dari sini lebih dekat, masjidnya begitu keren, dan di sana ada tulisan Masjid Jami Jember Al Baitul Amin yang ada di jantung kota Jember. Oke, kita menuju ke sana. Viewer di sana ada Waya Wibagraha, yaitu adalah pendopo di mana tempat para karyawan Pemkab berkumpul di sana, meeting di sana, dan melakukan aktivitas-aktivitas yang lain di sana. Oke, lanjut. Terus di sudut ya, kita terus menuju dan berkeliling di Jember Town Square atau alun-alun Jember yang memang menarik sekali untuk dilihat dan disaksikan karena viewer yang dari luar kota mungkin apa sih yang dilihat di Jember? Ternyata di Jember banyak hal-hal yang menarik untuk dilihat. Seperti itu. Dan di belakang saya di situ juga ada bangunan-bangunan bank yang memang didirikan sudah lama, ya. Termasuk ini juga Adipura, ya Adipura, kebanggaan diberikan oleh pemerintah. Oke, kita terus ke mana? Monggo lanjut Mr. Ali. Oke, Master kameramen, saya sekarang ada di di part 3 atau part ketiga. Yang tadi saya ada di mana itu, di depannya Pemkab, yang kedua in front of mosque atau Masjid Baitul Amin. Yang terakhir di
Lapas kelas 2A Jember. Ayo terus lanjut. Kita sekarang berada di pintu taubat, ya. Seperti teks hari ini bilang, taubatlah taubat, wahai sahabat, jangan sampai kau terlambat. Taubatlah taubat, wahai sahabat, jangan sampai kau tersesat. Jangan ulangi kesalahan lagi, sesungguhnya kita akan merugi. Jangan ulangi kebodohan lagi, sesungguhnya Allah mengetahui. Hidup di dunia hanya sementara, hidup di dunia tak akan lama. Alam akhirat sedang menanti kita, di alam akhirat kita abadi di sana. Ya, makanya viewer, kita setiap daerah di Indonesia itu, sudut kota itu, selain ada Pemkab, ada masjid, juga ada pintu penjara. Ada penjara, ada pintu taubat, ya. Jangan ulangi kesalahan lagi, sesungguhnya kita akan merugi. Jangan ulangi kebodohan lagi, sesungguhnya Allah mengetahui. Hidup di dunia hanya sementara, hidup di dunia tak akan lama. Alam akhirat sedang menanti kita, di alam akhirat kita abadi di sana. Ini foto siapa, Mr. Ali? Itu foto Bupati dan Wakil Bupati. Iya, Bang Hendy sama Gus Firjal yang memang jadi bupati saat ini. Dan masih ada 26 yang lain yang sebelumnya menjabat Bupati Jember, dan ini yang ke-27. Oke, nanti akan saya liput selanjutnya tentang bupati-bupati sebelumnya. Saya mengunjungi lagi Jember Town Square. Oke, see you next time with the same time and same channel. Jika ingin pergi berlibur ke alun-alun Jember, jika ada yang bilang ku tak baik, jangan kau dengar.